Global Indonesia TV hadir kembali dengan berita aktual dan terpercaya. Sidang kasus ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widedharma Lukman Sumaatmadja kembali bergulir pada Senin 21 Juli 2025. Ketua Majelis Hakim AA Agung Gede Parnata SHCN membacakan putusan sela dan menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa. Dalam amar putusannya menyatakan eksepsi terdakwa Fajar tidak dapat diterima. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa Fajar Widedharma Lukman Sumaatmadja, ucap Ketua Majelis Hakim dalam membacakan amar putusan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan seluruh eksepsi sebanyak 18 poin yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ditolak seluruhnya. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Terdakwa Fajar dalam sidang pembacaan putusan sela didampingi oleh tim penasihat hukumnya yang terdiri dari Ahmad Bumi SH, Nicholas Kolomi SH, Reno Nurjali Junedi SH, dan Andi Alamsyah SH. Nicholas Kolomi SH, salah satu kuasa hukum terdakwa dari firma hukum ABP, menyatakan bahwa tim pembela telah siap menghadapi agenda pokok perkara. Ia menjelaskan bahwa pengajuan eksepsi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada Majelis Hakim dan seluruh pihak mengenai kasus ini. Namun meski ditolak, pihak kuasa hukum tetap menghormati putusan pengadilan. Pertama kami harus sampaikan ya, kami tim kuasa hukum ini semua harus sampaikan selamat siang dan banyak terima kasih untuk teman-teman media. Pertama perlu kami sampaikan mengenai eksepsi kami ditolak oleh Majelis Hakim itu esensinya adalah maksud dari eksepsi paling tidak memberikan gambaran peristiwa kepada Majelis Hakim sehingga pada saat pembuktian nanti pemeriksaan saksi dan surat Majelis Hakim sudah bergambaran yang menjadi item-item keberatan kami. Itu paling utama. Masalah dikabulkan atau tidak itu bukan paling utama itu. Yang paling utama bahwa dengan eksepsi ini Majelis Hakim memahami keberatan-keberatan kami dan itu yang akan kami buktikan dalam persidangan nanti. Gitu. Nah, jadi kami tidak persoalkan eksepsi kami ditolak atau gimana, kami tidak keberatan itu. Nah, selanjutnya mengenai pokok perkara ya, persidangan akan dilaksanakan pada Senin minggu depan dan kami sudah siap juga untuk itu ya, kami sudah siap juga untuk membuktikan bahwa apakah saksi-saksi ini benar-benar mereka alami sendiri atau bagaimana ya. Nama saksi siapa melihat, mendengar, merasakan sendiri apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Sementara itu untuk pemeriksaan saksi korban yang masih di bawah umur, Majelis Hakim memutuskan akan dilakukan secara virtual dari ruang yang disediakan di Kejaksaan Negeri Kupang. Dari pihak kuasa hukum Reno Nurjali Junedi SH ditunjuk untuk mendampingi, sedang tim penasihat lain mengikuti dalam ruang sidang pengadilan, jelas Niko. Senada dengan Nicholas Kolomi SH, penasihat hukum Andi Alamsyah SH menjelaskan penasihat hukum telah siap menghadapi sidang dalam pemeriksaan pokok perkara dan menghormati putusan sela yang dijatuhkan Majelis Hakim tadi, tandas Andi Alamsyah. Pada hari ini tanggal 21 Juli 2025, kami selaku tim kuasa hukum dari terdakwa telah mengikuti agenda persidangan pembacaan putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim, yang mana dalam putusan sela dinyatakan seluruh eksepsi yang kami ajukan sebagai kuasa hukum terdakwa ditolak. Kami hormati putusan yang sudah diambil oleh Majelis Hakim dan kami juga sebagai kuasa hukum dari terdakwa telah siap untuk lanjut dan masuk pada materi pokok perkara. Beberapa poin penting dalam eksepsi yang diajukan diantaranya adalah keberatan atas pemisahan berkas perkara antara terdakwa Fajar dan terdakwa lainnya yakni Stefani Hedi Dokorehi. Pihak penasihat hukum menilai pemisahan tersebut justru menimbulkan kesan ragu dari pihak penuntut umum terhadap dakwaan mereka sendiri dan mencederai pasal 55 dan 56 KUHP. Selain itu, eksepsi juga menyoroti waktu kejadian yang dinilai tidak dalam kategori dilakukan di waktu bersamaan atau hampir bersamaan. Seperti tertulis dalam dakwaan, peristiwa dugaan tindak pidana yang melibatkan anak korban IBS, MAN, dan WAF terjadi dalam rentang waktu hingga 6 bulan sehingga dinilai bukan dilakukan dalam waktu bersamaan. Sorotan lainnya mencakup dakwaan yang dianggap tidak cermat.
terutama terkait aplikasi micet yang tidak dijelaskan secara lengkap dalam dakwaan, serta soal uang sebesar Rp500.000 dinilai terjadi loncatan peristiwa dan dakwaan tidak diuraikan secara lengkap dan jelas. Terkait waktu dan tempat tindak pidana, penasihat hukum mempersoalkan kompetensi relatif mengingat peristiwa dilakukan upload video terjadi di rumah jabatan Kapolres Ngada yang seharusnya menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bejawa untuk mengadili bukan Pengadilan Negeri Kupang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim AA Gede Agung Parnata SHCN dan anggota Majelis Hakim yakni Putu Dima SH dan Sisera Semidan Naomi Neo Aipeto SH. Dihadiri oleh tim Jaksa Penuntut Umum gabungan dari Kejati NTT dan Kejari Kota Kupang termasuk Koordinator Kejati NTT Arwin Adinata SHMH bersama Sunoto SHMH, Imadeo Wijaya SHMH dan Kadek Widiantari SHMH. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin mendatang 28 Juli 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi korban. Demikian Global Indonesia TV melaporkan.